Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini pada tanggal 4 di bulan Al-Muharram, tanggal 5 di bulan Al-Muharram, kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali melanjutkan ta'lim rutin kita di Masjid Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian amalan kita ini oleh Allah diterima dan dicatat sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Mana? Yang 15 mana?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kata 15. Terlambat? Belum datang. Tolong pintunya ditutup ya. Telat tak boleh masuk. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buku saya ketinggalan. Jadi saya buka temanya dari foto HP. Jadi difotoin bukunya di rumah, difotoin, dibuka. Maka panjenengan kalau ngelihat saya buka HP, ini bukan mainan WhatsApp, bukan komen di Facebook, bukan kepoin YouTube atau Instagram, tapi ini buka materi. Kita mulai pada bab yang terakhir, pada bab yang ke-27 pengajian kita sebelumnya, kira-kira 4 atau 5 bulan yang lalu ya, Januari. Terakhir bab 27 kapan? Tanggal berapa itu? Januari. Masya Allah. Iya. Pokok bab yang ke-27 itu sudah ya. Apa bab yang ke-27? Hawanud dunya alaihim wa syiddatu rafdhihim laha. Hinanya dunia bagi mereka dan keseriusan mereka untuk menolak datangnya dunia. Jadi beda banget sama kita kan. Kalau kita malah menghambakan diri pada dunia. Buktinya apa? Sekarang konten YouTube yang laku itu konten YouTube yang pamer bedah rumah artis, bedah isi mobil artis, iya enggak? Nah, maka akhirnya kuota-kuota kita itu habis untuk sesuatu yang tidak manfaat. Sementara untuk sesuatu yang baik itu ada peminatnya, tapi tidak sebanyak perkara-perkara yang duniawi. Nah, maka di antara akhlaknya para salaf pada bab yang ke-27, hinanya dunia untuk mereka dan kekuatan mereka dalam menolaknya. Kemudian disebutkan satu hadis, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian meletakkan jari telunjuknya di lautan, kemudian jari itu diangkat, maka lihat yang menempel di jari itulah dunia, dan air laut yang besar itu adalah akhirat. Dalam hadis yang lain dikatakan, sekiranya dunia ini ada harganya di sisi Allah dan harganya itu separuh sayap lalat atau nyamuk, maka niscaya orang-orang kafir tidak akan Allah beri minuman satu teguk pun. Itu kalau dunia ada nilainya di mata Allah. Nilainya pun kalau Allah bilang kalau nilainya dunia ini seberat separuh sayap nyamuk, maka orang kafir tidak dikasih sama sekali. Berarti apa? Tidak ada nilainya sama sekali. Nah, itu berarti juga ibu-ibu, kalau anda mau cari menantu, jangan dunia duluan yang dilihat. Dan kita tidak memungkiri ya, dunia itu penting. Tentu panjenengan juga mikir kan, anakku engko lek mbek arek iki ya apa? Sekolah putu-putuku kok bakale ya apa? Itu pantas dipikir dan itu normal manusia ya. Tapi kemudian menolak orang baik hanya karena dunia itu hina. Jadi ada orang baik datang, orangnya salih, nampak taat ibadah dan dia kelihatan akhlaknya sempurna, dia laki-laki yang bertanggung jawab, tapi karena hanya datangnya itu tidak pakai mobil mewah, akhirnya diremehkan. Sampai di salah satu kota, saya tidak sebutin namanya, deket sini soalnya, itu sampai ada menantu, calon menantu yang datang ke rumah calon mertua nyewa mobil 3, dan yang disewa semuanya mobil mewah. Setelah nikahan selesai, waktu sewanya habis, mertuanya malu karena mertuanya orang kaya. Ternyata mobilnya dikembalikan ke tempat rental. Akhirnya karena mertuanya malu,
dibelikan mobil yang sama, jaga kehormatan keluarganya. Ini senjata makan tuan ini. Paham cerita saya, ngerti ya? Jadi karena kadung kisinan diceritakno iku lho mantu kula teko. Alphard, Honda Accord, terus satunya apa? Ternyata sewaan semua. Setelah nikah, dia ngomong ke bapak mertuanya, itu mobil besok saya kembalikan. Loh, mobilnya siapa? Mobilnya rental katanya. Loh, kenapa mobilnya rental? Loh, saya kan enggak ngomong mobil saya. Wah, ketipu dia. Dan ya itu dunia. Maka bukan kemudian kita meremehkan pentingnya dunia, tidak. Karena kita hidup di mana? Di dunia. Tapi kemudian menjadikan dunia itu tolak ukur kebaikan, tolak ukur kesuksesan, tolak ukur untuk diterima atau ditolaknya seorang laki-laki menjadi menantu, itu sesuatu yang hina. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, ittaqu as-saharata allati tasharu qulubal ulama wa tulhihim 'anillahi ta'ala, ya'ni dunya wa hiya ashar wa akbah min sihri Harut wa Marut, lianna dhaka yufarriqu bainal mar'i wa zawji wa hadha yufarriqu ma bainal 'abdi wa rabbih. Malik bin Dinar mengatakan, takutlah tentang satu sihir, yang sihir ini mengenai para ulama, menjadikan ulama itu lalai dari Allah. Lihat. Jadi yang disihir bukan orang awam, tapi siapa? Ulama. Artinya ucapan Malik bin Dinar ini, kalaupun ulama terkena, apalagi yang awam. Dan sihir ini menjadikan para ulama lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sihir itu adalah ad-dunya. Sihir dunia, rumah mewah, mobil mentereng. Dan mohon maaf ya, bukan ustadz tidak boleh pakai mobil bagus, enggak, boleh. Tapi kemudian kalau kesannya sudah berlebihan, kesannya itu sudah sesuatu yang tidak baik, dipandang orang itu kok empane. Ngerti empane ya? Empane itu apa? Empane, sawangane apa? Ngerti kan? Ngerti kan? Apa ya? Jadi nampaknya, empane, sawangane, itu nampaknya itu sudah tidak baik. Kenapa? Karena seharusnya ulama-ulama ini yang menjadikan umat itu ngerti bahwa dunia ini tidak ada artinya. Loh, betul, ulama itu kalau pakai mobil mewah tentu lebih dihormati, tapi ingat, bukan itu sumber Anda dihormati orang, tapi ilmu Anda. Maka jangan sampai ilmu Anda itu jauh lebih hina dibanding mobil Anda. Paham enggak? Jadi jangan sampai orang itu lebih menghargai Anda karena mobilnya, karena rumahnya, dibandingkan dia dihormati karena ilmunya. Anda lihat, zaman dulu ada seorang kiai kampung itu ngajar, kalau ngajar bawa kelapa. Jadi sepeda motornya ada obrok. Obrok ngerti ya? Masuk gak ngerti ya obrok rek? Nah, obrok itu diisi kelapa. Lalu kemudian salah seorang di antara temannya tanya, loh, ini dikasih jamaah dah? Ngawur dikasih jamaah, ini jualan. Jadi si kiai itu, dan ini kisah nyata, bukan dongeng untuk pemanis pengajian, bukan. Si kiai itu betul-betul dia tidak menggantungkan kehidupannya pada apa yang dia terima dari dakwahnya. Bukan tidak nerima dia, cuma dia tidak gantungkan pada itu, sehingga dia tidak malu jualan kelapa sepulang dari pengajian, dijual ke ibu-ibu. Jadi ketika sepeda motornya diparkir di luar sana, ditulisin kelapa tua siap untuk santan dan lain-lain, ditulis per biji sekian. Jadi ibu-ibu itu ketika keluar, ustadznya keluar, tinggal jualan kelapa, dan itu tidak memalukan. Justru itu sesuatu yang memunculkan izzah. Izzah itu apa? Kemuliaan. Anda tahu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, apa kerjaannya? Tukang servis arloji, jam tangan. Jadi kerjaannya dia tukang servis jam tangan, dan tokonya itu kecil banget.
cuma ukuran 2 meter kali 2 kali 2 atau berapa gitu. Dalamnya isinya jam semua, jam, baterai, obeng, mur, baut, dan dia tidak malu dengan itu. Karena apa? Karena memang itulah yang dilihat oleh manusia dari para ulama, bahwa bukan itu yang mereka cari. Tapi sekarang lihat coba, ustadz-ustadz gayanya udah mirip artis. Anda kalau ibu-ibu datang ke acara perkumpulan beberapa ustadz gitu, minder. Istrinya ibu-ibu araya lewat, maaf ya, istrinya, kemudian pakaiannya, kemudian kacamatanya, itu udah. Jadi kita datang ke tempat-tempat itu bukan lagi kita melihat sosok ulama yang betul-betul menampakkan bahwa dunia itu di mata saya tidak ada apa-apanya, tapi justru menampakkan sosok ulama yang sedang memamerkan kebodohannya. Dan acara-acara semacam, saya tidak pernah nyebut ini, soalnya IG sekarang juga bisa di save kan. Wah, ini bahaya juga. Sudah, lanjut. Nah, maka dia jualan kelapa. Dia jualan apa? Kelapa. Syekh Albani sebagai apa? Tukang servis arloji. Wahia ashar wa akbah min sihri Harut wa Marut. Dan sihir dunia ini jauh lebih manjur, lebih ampuh, dan lebih buruk dibandingkan sihirnya Harut dan Marut. Tahu Harut Marut? Jadi ada jin yang kemudian mengajarkan ilmunya menjadi sihir Harut dan Marut, yang itu kemampuan terdahsyatnya memisahkan suami dari istrinya. Dan dunia lebih dari itu. Kenapa lebih dari itu? Karena kalau sihirnya Harut dan Marut memisahkan suami dari istri, tapi kalau sihir dunia memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Mana lebih buruk? Mana lebih buruk? Pisah dari istri atau suami, atau pisah dari Allah? Ini bahaya. Kana Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa a'zamu a'malihi fis sijni as-sabru wa kadhmil ghaidh. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Dan amalan yang paling banyak dilakukan oleh napi penghuni penjara itu apa? Sabar dan nahan amarah. Tidak bisa dia makanannya tidak enak, ngamuk, keplak, ambil sipir ya. Maka kita di dunia ini ya begitu. Jadi tempat kita di dunia ini tempat untuk sabar dan menahan amarah. Walaisa lil mu'mini fid dunya daulah. Dan seorang mukmin tidak punya kekuasaan di dunia ini. Tidak, bukan untuk kita di dunia ini. Itulah kenapa kemudian Umar itu ketika masuk ke biliknya Rasulullah, ketika Rasulullah diboikot oleh 9 orang istrinya. Bayangin, istri 9 boikot semua. Jadi kalau istri satu boikot itu ya normal banget. Lemek siji. Ini 9. Dan 9-9-nya apa? Kompak memboikot Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pakai gebrak-gebrak pintu gitu. Kamu ya, tak percaya mamu, tidak pakai begitu. Rasulullah tenang, katanya Rasulullah, ya sudah, kalau mereka tidak mau bukain pintu, aku tinggal di rumah yang lain. Dan kita sekarang harus begitu, laki-laki. Istri macam-macam kita cari istri yang lain. Loh ya, tidak usah ruwet-ruwet. Setuju ya? Belum nikah kan? Cari suami yang baik. Ini Ihsan ini. Ihsan ini dari Jakarta. Dia aktif di Hijrah United. Ganteng, putih, mirip siapa artis itu. Nanti tak kasih CV-nya, Mbak ya. Iya, baik dia. Kuliah di mana, San? Kuliah di mana tuh? Oh, UB lagi, Mbak. Masya Allah. Kedokteran bukan ya? Hati-hati, kedokteran lagi tidak favorit sekarang. Corona ini. Nah, maka kemudian Umar itu ketika masuk di biliknya Rasul, yang Rasul tidak bisa masuk ke rumahnya, itu biliknya kecil banget. Dan kemudian Rasul membuka baju bagian atasnya karena panas.
Karena baju bagian atasnya dibuka, Rasulullah tidurnya dipakai alas pelepah kurma. Jadi ingat, jangan salah paham Bu, pelepah kurma itu bukan dipakai Rasul tiap hari, enggak. Ya gak usah lebay juga lah. Pelepah kurma itu Rasul gunakan ketika Rasulullah SAW diboikot oleh siapa? Istri-istrinya. Itu barusan kemudian masuk suatu bilik yang ya pantas, bukan kamar ya. Jadi kalau pakai pelepah kurma itu pantas. Maka ketika Rasulullah dibangunkan sama Umar, Rasulullah bangun SAW, lalu di punggungnya ada apa? Anyaman. Kelihatan langsung Umar nangis. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Al-Kisra wal Qaisar yanamuna 'ala ad-dibaji wal harir wa anta tanamu 'ala al-hasir. Ya Rasul, kata Umar sambil nangis ini, tidak tega lihat orang yang paling dicintai sama Umar itu kemudian tidurnya seperti ini. Umar tuh tidak tega. Dan akhirnya itu yang ditiru sama Umar. Karena apa? Ini pendidikan dari Rasulullah untuk mengajarkan hakikat dunia kepada para sahabatnya. Nanti ceritanya Umar beda lagi. Sudah? Jadi Umar ngomong, ya Rasulullah, Al-Kisra wal Qaisar itu Raja Kisra dan Raja Kaisar, Romawi dan Persia itu, mereka itu tidurnya di sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Jadi tergantung dipakai untuk apa. Mereka ala dibaj wal harir. Wa anta tanamu ala al-hasir. Tapi kenapa kamu tidur kok di atas daun begini sampai membekas di punggungmu? Apa kata Rasulullah? Waihaka ya ibn al-Khattab, celaka kamu putranya Khattab, katanya. Yaitu siapa? Umar. Celaka kamu wahai Umar. Waihaka ya ibn al-Khattab, ama tardawna an yakuna lahumud dunya wa takunu al-akhiratu lana. Wahai Umar, celaka kamu. Bukankah kamu ridho kalau Allah berikan dunia untuk mereka sementara akhirat jadi jatahnya kita? Nah, artinya Rasulullah tahu dunia ini kalau seperti ini gak usah lebay, gak usah nangis, oh gak punya apa-apa. Apa? Gak perlu nangis, gak perlu lebay. Ya itu dunia. Cuma kan panjenengan tinggalnya di Araya ya, jadi ya beda ngomongnya, itu susah. Feel-nya gak dapet gitu loh. Jadi ketawa itu ketika dunia itu sama kita seperti itu sama para ulama diketawain. Dibilang apa sama para ulama? Baru seperti ini kata ulama, aku dapati ulama zaman dulu lebih parah dari keadaanku. Nah jadi kemudian Rasul bilang, apakah kamu tidak ridho wahai Umar kalau biarinlah Allah kasih dunia buat mereka dan nanti akhirat buat kita? Kalau sekarang kita sama, orang kafir sama orang muslim sama, dunia bodoh-bodoh gak oleh, akhirat bodoh-bodoh remek. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan sesuatu yang dikejar oleh para salaf kita dulu. Nah sudah, maka kejadian yang sama kejadian sama Umar. Ketika Umar tidur dan ketika Umar mau mati, tahu enggak kejadiannya? Mau ada cerita nih? Nah, ada cerita ya, seneng ya. Ketika itu ada utusan dari negara luar untuk mencari Umar bin Al-Khattab masuk ke kota Madinah. Bayangannya utusan ini kalau rumahnya khalifah itu dibayangkan seperti rumahnya raja di negaranya dia. Harus banyak penjaganya, istananya ada benteng besarnya, kemudian ada permaisurinya, ada hiasan-hiasan dari emasnya, ada perempuan yang pegang kipas-kipas di sampingnya. Harapannya dia itu. Maka ketika dia masuk ke kota Madinah, dia tidak perlu cari mana rumahnya khalifah, dipikir yang paling apik itulah rumahnya khalifah. Ketika dia masuk ke kota Madinah, mulai ujung sampai ujung podo kabeh omahe. Muter lagi dia, ini mana rumahnya khalifah ini, warnanya beda mungkin, ada penjaganya mungkin. Setelah dia putus asa, dia tanya sama salah seorang warga di kota Madinah, aina amirukum, mana pemimpin kalian? Dilihat jam, oh jam sekian ini Umar biasa tidur di antara pasar dan masjid. Lihat tidurnya di tengah-tengah antara pasar dan masjid. Kenapa? Ngewedeni wong pasar dan cek gak lali masjid. Karena pasar itu tempatnya setan ya. Kalau tidak ditakut-takutin betul, waduh, sembarangan. Nah sudah, maka ketika oh ya sudah, jam sekian ini Umar, saya tahu tempatnya Umar di mana. Diantar ke suatu tempat,
yang di tempat itu ada pohon kurma yang rindang, Umar di bawahnya. Lalu si utusan dari luar negeri itu ditinggal di situ. Dia panggil lagi orang Madinah, mas, saya tanya mana pemimpin kalian? Lho iku sing turu iku. Yang tidur itu pemimpin kami. Langsung ketika Umar masih tidur dibilang apa? Adalta wa aminta fanimta. Kamu adil, maka kamu aman tidur dimanapun, sampai kamu bisa tidur nyenyak seperti ini. Sementara rajanya mereka tidak bisa. Metu, pengawalan, keluar macam-macam, orang khawatir dipukul sama orang, khawatir ditembak sama orang. Umar tidak pikir itu. Kenapa? Karena dia adil. Maka sampai itulah sejarah terbunuhnya Umar. Siapa yang bunuh Umar? Ibu, Bu, tidak pengajian baru 5 bulan loh ini. Siapa pembunuhnya Umar? Siapa? Siapa pembunuhnya Umar? Waduh, San, jangan San. Yang lain aja San. Pembunuhnya Umar itu kalau nama terkenalnya di sejarah namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Terkenalnya siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Itu nama kunyah panggilannya. Nama aslinya siapa? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Nama aslinya siapa? Lali. Sekarang lali, dulu tidak tahu ya. Nama aslinya Fairuz. Siapa? Fairuz. Bukan virus. Fairuz itu kalau bahasa Indonesianya batu mulia. Jadi banyak orang Arab itu kan nama perempuannya Fairuz. Dan Fairuz itu bisa buat perempuan, bisa buat laki, tidak apa-apa Fairuz. Sudah, Fairuz ini Umar bikin keputusan orang selain Islam tidak boleh tinggal di Madinah. Sementara Fairuz itu budak milik salah seorang muslim. Maka orang muslimnya izin sama Umar, izinkan satu aja, Fairuz. Kenapa? Dia ini Umar punya keahlian bikin belati. Pokok gaya pedang, gaya gaman, gaya kampak, itu ahli luar biasa. Yang ahli itu kita belum banyak. Biarin dia kerja di sini, kata Umar. Saya izinkan untuk dia. Sudah. Akhirnya Fairuz kerja tadi. Sampai suatu hari Fairuz ini lapor sama Umar karena dia menganggap Umar ini orang yang paling adil. Bilang, "Ya Umar, akhadha sayyidi minni kathir." Tuanku ngambil jatahku terlalu banyak. Aku yang kerja, kata dia. Aku yang bikin belati itu. Ketika dia jual, uangnya diambil dia sebagian besar dan aku dapat kecil. Umar tanya, diambil berapa? Diceritakan, diambil sekian. Maka Umar bilang, "Fama akhadha minka illa qalil." Itu tuanmu tidak ngambil kecuali sedikit. Maka dia langsung jeruatin ngomong apa? Adala Umar fi kullin nas wa ma adala fiyya. Umar ini adil untuk semua orang, tapi Umar tidak adil buat saya, kata dia. Mangkel dia. Sampai kisahnya panjang. Apa yang terjadi? Suatu hari Fairuz lewat depannya Umar. Dalam keadaan Umar sedang duduk bersama beberapa orang sahabat. Langsung Umar mengatakan, "Ya Fairuz, wasala liyal khabar annaka mahirun bi sina'ati kampak itu. Oh Fairuz, saya dengar kamu ini ahli betul bikin kampak." Maka Umar bilang apa? "Ama tasna'u li wahidan?" Kenapa kamu tidak buatin satu buat saya? Umar minta dibuatkan satu buat Umar dari si Majusi Fairuz itu. Maka Fairuz bilang apa? "Asna'u laka ya Umar, la yansahul Arab al-awwaluna wal akhiruna." Aku akan bikinkan untuk kamu wahai Umar satu belati yang orang tidak akan pernah lupa. Orang yang zaman dulu sampai di akhir zaman tidak akan lupa dengan belati itu. Bayangin, dia bilang apa? Aku akan buatkan buat kamu yang belati itu tidak akan dilupain sama orang. Umar ngomong apa? Tayaqantu annahu sayaqtuluni. Aku yakin dia bakal bunuh saya, kata Umar. Jadi belati yang mau dia bikin itu, kata Umar, dia akan menjadikan belati itu tidak dilupakan karena belati itu akan dia gunakan untuk bunuh saya. Maka sahabat bilang,
Amanaqtuluhu ya Umar, kita bunuh aja dia sekarang. Apa kata Umar? Jangan, hatta la yuqtalun nasu dhanna. Nanti kalau kita bunuh dia sekarang, berarti nanti ada orang ngomong, wah ini orang dibunuh gara-gara prasangka. Ini kan baru prasangka. Umar mengatakan dia akan bunuh saya. Loh, kenapa kok dia dibunuh? Baru akan, padahal akan bunuh saya. Maka Umar, jangan bunuh, biarin dia. Dan betul, ketika sholat, ini Abu Lu'lu' ini masuk, dan sholatnya itu antara subuh dan isya. Kenapa? Wis gelap. Jadi siapa yang masuk ke dalam shaf orang lain tidak kelihatan. Itulah kenapa orang munafik beratnya sholat apa? Subuh dan isya. Karena antara sholat tidak ketok, bodoh, gak ketok. Sementara orang munafik itu sholatnya apa? Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu sholatnya riya, kepingin dilihat. Lah sekarang isya sama subuh tidak ketok, buat apa sholat? Nah sudah, maka masuk Abu Lu'lu'ah ke sana. Itu ditikam Umar sama dia, peng, sampai dibilang 7 atau 9 tikaman, peng, dengan buatan dia tadi. Kemudian dia mau lari, dia bunuh 7 orang sahabat di belakangnya. Akhirnya salah seorang sahabat pegang dia pakai surbannya, diikat dan tertangkap. Setelah itu Umar dibawa pulang ke rumahnya. Setelah pertama kali sadar, Umar tanya, "Asallan nas, apakah manusia tadi sudah selesai sholatnya?" Bayangin Bu, yang diingat pertama apa? Tadi saya ngimamin sholat. Terus waktu saya ngimamin sholat, saya diganggu sama orang tadi. Maka yang dipikirkan Umar, itu sholatnya apa tadi? Beres enggak? Dibilang, "Shallan nas, manusia sudah selesai sholat." Sudah, Umar sholat. Kemudian datang tabib, dokter, dikasih minum susu Umar. Ternyata susunya udah keluar semua, di leher keluar, dari perut keluar semua. Apa kata dokter? "Ma ra'aituka illa mayyita." Aku tidak lihat kamu wahai Umar kecuali bentar lagi mati kamu. Sudah tidak bisa, sudah iki metu kabeh yang diminum, sudah. Maka saat itu Umar berwasiat. Dan salah satu yang Umar tanyakan apa? "Man yaqtuluni?" Tadi siapa yang mau bunuh saya tadi? Dibilang apa? "Qatalaka Abu Lu'lu'ata al-Majusi." Kamu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi Fairuz. Maka Umar mengatakan apa? "Alhamdulillahilladzi la yaj'alu qatli ala yadi rajulin yasjudu lillahi ta'ala." Aku bersyukur kepada Allah karena yang Allah itu yang menjadikan pembunuhku bukan orang yang pernah sujud kepada Allah. Karena Umar mikir, kalau yang membunuhku orang yang pernah sujud sama Allah, jangan-jangan dia punya dendam sama saya karena saya tidak adil sama dia. Tapi ketika pembunuhku orang kafir, orang Majusi, pantas kata Umar, berarti saya tidak punya urusan dengan orang Islam, saya tidak zalim sama orang Islam sampai yang bunuh saya orang Majusi. Nah, ini karena apa? Karena mereka tidak peduli dengan dunia-dunia ini, Bu, tidak kayak rebutan. Kita sekarang warisan, rebutan, apa lagi? Apa? Sampai tanah kepangan tonggo, ya Allah Bu. Apa namanya ini? Sakilan. Wih, masya Allah, pertanahan. Lapor camat, lapor RT, ngukur sertifikat. La haula wala quwata illa billah. Tidak apa-apa Ustaz, dia tidak apa-apa. Cuma kok yuk empannya itu loh ya, kan temenan. Nampaknya itu kok seperti kurang baik. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "Laqad adrakna an-nasa wa hum yarawna ad-dunya 'indahum kawadi'atin yu'addunaha ila sahibiha wa laysa fiha milkun wa lidzalika dhahabu ila al-akhirati hifafa." Aku telah menemui, kata Hasan Al-Basri, satu kaum sebelum kalian yang mereka itu memandang dunia itu titipan yang wajib mereka berikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lahum fiha milkun, dan mereka sama sekali tidak punya hak milik. Jadi kita di dunia ini ingat, ini hak pakai, bukan hak milik. Kenapa? Karena harta kita ini ditanya sama Allah, min aina iktasabah wa fima anfaqah, oleh teko endi metune nandi. Nah, ini berat. Jadi bukan cuma dapatnya dari mana, enggak, tapi apa? Habisnya kemana ditanyain. Jadi dapatnya buat apa? Dapatnya dari mana? Keluarnya kemana?
dan mereka tidak punya hak milik sedikit pun. Walidzalika, karena itulah zahabu ilal akhirati khifafa, ketika mereka mati berangkat ke akhirat itu enteng. Kenapa enteng? Kenapa enteng? Hisabnya ringan. Apa yang mau dihisab? Bang, semua sudah selesai sebelum mati kok. Semua sudah selesai sebelum mereka mati. Nah, sudah. Maka ada salah seorang tabi'in ketika mau mati nangis betul, anaknya kaget. Pak, kenapa nangis? Saya ini lihat sampean 40 tahun gak tahu pedot tahajud. Kok mau mati masih nangis? Dibilang apa? Nak, kamu tidak lihat itu di pojok kamar saya ada apa? Ada 3 barang tok, Bu. 1 gelas, 1 piring, 1 kirbah. Kirbah itu tempat air dari kulit. Itu namanya apa? Kirbah. Jadi gelas 1, piring 1, kirbah 1. Lalu terus anaknya tanya, "Lah iya, saya tahu itu gelas, itu piring, itu kirbah. Terus masalahnya di mana?" "Lu ya apa?" kata bapaknya. "Nanti Allah bakal tanya sama saya, gelas ini dapat dari mana? Saya pakai berapa kali? Kenapa tidak dipakai banyak kali? Ini piring dapat dari mana? Dipakainya berapa kali? Kemudian itu kirbah, kamu fungsikan untuk apa? Penting tidak kirbah itu ada di rumah kamu? Perlu tidak kamu dengan air yang dalam kirbah itu?" Itu dahsyat kata bapaknya. Lah kita sekarang sofa, kipas angin, AC, kulkas, microwave, water heater, pemanas air, apa mana? Bu Endah belum ada sih ya. Suntaan kopi, coffee make, itu apa? Kemudian lagi jilbab di lemari berapa, Bu? Berapa jilbabnya di lemari? Kemudian apa lagi? Ibu-ibu ini bukan cuma jilbab tok, sampai bros itu lho sak laci. Bros ini sak laci. Dan Anda tahu bros sak laci sing sering digawe mek telu tok. Liyane gak kanggo. Iya apa ndak? Loh, kan ngaku dia. Bros akeh sing favorit mek telu. Liyane ge apa? Koleksi. Siapa tahu nanti ketemuan sama temen jilbabnya kuning, pasti brosnya merah. Padahal gitu gak mesti setahun sepisan, dihisab sama Allah nanti. Hati-hati itu ya. Maka kasihin, bagi-bagiin. Nah, karena itu mereka pergi ke akhirat dengan ringan. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah bin al-Mubarak mengatakan, yaqulu, dia mengatakan, ad-dunya sijnul udah tadi ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa a'zam a'malihi fi sijni kadhbul ghaidh wa laysa lil mu'mini fi dunya daulatun innama daulatuhu ghadan fil akhirah. Kekuasaannya nanti ketika dia sampai di negeri akhirat. Terakhir, wa qala ba'dhum, sebagian di antara ulama salaf mengatakan, idza aradta al-qurba min Allah ta'ala faj'al bainaka wa bainasy syahawati ha'itan min hadid. Kalau kamu kepingin dekat kepada Allah, betul-betul lengket dengan Allah, maka bikinlah antara dirimu dan antara syahwat duniawi itu tembok tebal yang terbuat dari besi. Faham artinya? Artinya begini, tidak mungkin Anda bisa mendekat kepada Allah sementara Anda membawa untuk kedekatan itu sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Dunia ini Allah tidak ridho. Maka hadisnya apa? Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini sama Allah diapain? Dilaknat. Mana mungkin Anda mau deket-deketan sama Allah sementara dalam hati Anda ada sesuatu yang Allah laknat. Cinta dunia. Misalkan Anda mau ke rumah saya benci banget sama seorang yang namanya fulana. Sementara Anda kepingin ke rumah saya, dalam keadaan Anda bawa orang yang saya benci, saya terima enggak? Saya tolak. Lah apa teko mbek wong iku? Dewean malah gak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak mungkin Anda akan mendekat kepada Allah dalam keadaan Allah ini tidak butuh sama Anda. Tapi Anda membawa untuk mendekati Allah sesuatu yang Allah benci, yaitu dunia. Maka Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, dan sahabat-sahabat kaya yang lainnya itu betul-betul dunia ini mereka cari untuk sebagai kesempatan meraih akhirat sebesar
besarnya. Sekarang yang baru di pagi hari ini bab yang ke-28. Silakan ditulis. Tadi kita review, kita ulang karena sudah Januari dulu ya. Bab yang ke-28, wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan di antara akhlak mereka semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan mereka ridha kepada Allah taala, adamu israfihim fil halal idza wajaduhu, tidak berlebihan dalam perkara yang halal ketika mereka dapat. Apa? Akhlak mereka tidak berlebihan di dalam perkara yang halal ketika mereka mendapatkannya. Contoh, ada sebagian orang, Bu, ini memalukan, betul-betul memalukan. Wes, sini betul. Jadi kita tahu otaknya dia isinya perut aja. Enggak ada buat mikir ada. Ini di otaknya isinya apa? Perut. Jadi ketika ada teman datang ke rumah mau jemput ke acara resepsi pernikahan di salah satu tempat yang kita yakin makanannya mesti enak. Sudah, karena rumah kami ada warung, sebelum kita berangkat saya ajak makan. Ayo makan dulu biar nanti di jalan tidak lapar kita. Dia bilang, "Ojo." Loh, kaget saya. Kenapa ojo? Engko dek kono gak iso mangan akeh. La haula wala quwata illa billah. Ini langsung saya sing ngrungokno, Bu, bukan yang ngomong loh ya. Yang dengerin itu malu. Yang dengerin saja malu. Loh, kok sampai seperti itu? Dan betul sampai di tempatnya orang yang mantu tadi kayak wong gak tahu mangan. Wih, perasa cut. Kita ambil nasi dibisi. Ojo akeh-akeh segone. Hemat. Cepet warak. Ikono kambing guling. Kono. Iku ono martabak wena. Pinggir kono iku. Jadi kita yang denger aja malu. Ya Allah, kok meikit tok isine pikiranmu itu. Nah, maka itu termasuk apa? Halal enggak itu? Halal. Tuan rumah nyiapin itu buat siapa? Buat tamu. Tapi kemudian salah satu di antara akhlaknya para salaf tidak berlebihan dalam perkara yang halal. Apalagi yang syubhat, opo maneh haram. Kita haram aja lebih-lebih kok. Kita haram itu loh, lebih-lebih. Anda coba kalau lihat gosip itu 10 menit cukup. Acara kisah seputar selebriti, itu 10 menit cukup. Lihat kan? Ngaku sudah, jangan lihat ditambahi goroman, tambah gede itu soalnya. Atau acara insert celebrity, atau acara apa lagi yang semisal itu? Silet. Kita akan mengupas setiap masalah dengan tajam setajam silet. Apa? Kalau Ustadz harus update. Jadi kalau ada jamaah tanya itu juga kaget. Iya. Termasuk kemarin film Tilik. Sudah lihat? Film Tilik? Rugi tidak lihat Anda, rugi. Tilik. Itu ada Butejo. Sekarang lagi viral banget itu orang. Di mana-mana saya buka Facebook, saya buka Instagram, isinya Butejo. Butejo mengajarkan, Butejo mengajarkan, kabeh Butejo. Jadi Quran Sunnah sekali saya tidak ada dalam surat sekian mengajarkan kepada kita dalam hadis Bukhari, tidak ada sekarang. Butejo. Itu film Tilik gini. Lihat sudah ya, bagus ya. Kayak berkaca gitu ya. Isinya apa? Perempuan yang kalau kemanapun isinya gosip tok. Saya lupa lagi siapa nama perempuannya. Yang di Dian. Nanti kok hafal itu. Di nama perempuannya itu yang digosipin terus. Deh, ayu tok gak cukup loh Mbak. Lu gak mungkin loh Mbak, wong ayu ku ya akeh tapi bojone iki seneng kabeh. Iku ayu plus sosok mesti Mbak. Iya, terus Butejo cerita lagi, aku pulang pengajian, lihat Dian itu lagi muntah. Langsung temennya bilang, gak mesti loh Mbak, wong muntah itu ya masuk angin. Bu sapa gitu. Kayak aku ora tau meteng ae, aku ya tahu loh Bu rasanya beda. Subhanallah. Loh, sekali lagi
Sekali lagi Ustadz itu harus update. Jadi kalau jamaah tanya biar tahu. Berapa kali? Sekali dok. Sekali. Itu pun karena yang lihat istri saya di sampingnya. Tendelok langsung kan ya isina ya. Istri saya lihat. Maka hati-hati. Dan yang semacam itu Bu, itu kalau tidak bisa dikatakan haram, minimal syubhat lah, minimal. Tapi kita berlebihan. Itu film itu durasinya 32 menit. Dan ngelihat sekali kuat. Ngaji 30 menit, baca Quran, kuat. 30 gak kadek angop, gak kadek mulet, gak kadek sing posisi dibetulin, kuat? Tidak kuat. Nah sudah, maka sekarang bab yang ke-28, adamu israfihim fil halali idza wajaduhu, tidak berlebihan dalam perkara yang halal ketika mereka mendapatkannya. Wa dzalika li anna al halala gharibun fi kulli zamanin bihasabi tafawuti ahlihi. Karena yang halal itu Bu, sesuatu yang asing di setiap zaman. Jadi yang halal itu sangat apa? Asing betul. Artinya golek ini ku angel. Maka karena golek ini angel, biasa kalau sudah ketemu apa? Berlebihan. Orang itu kalau tidak ketemu lama, wis 17 tahun tidak ketemu. Ketemu sekali. Cukup 5 menit? Tidak cukup. Ijol-ijolan nomor HP, kok video call, telepon, WA sampai guyu-guyu dewe, sampai bojone kaget. Kenapa bojoku ini? Kenapa dia guyu dewe? Iki lho Mas, koncoku 17 tahun gak ketemu Mas. Iki biyen Mas di SMP ku paling lucu hari iki. Mbek ngene gak nguasno bojone. Kenapa? Karena sesuatu yang susah dicari kalau pas ketemu biasanya apa? Tidak cukup sebentar, tidak cukup sedikit, kan begitu. Nah maka dikatakan di sini karena yang halal itu sesuatu yang asing. Jadi kalau pas panjenengan ketemu itu seakan-akan kok kudu dipek kabeh gitu loh. Karena yang halal itu adalah asing di setiap zaman bihasabi tafawuti ahlihi. Karena apa? Karena perbedaan penghuni zaman itu. Wa kanu yuqaddimuna kasbad darahimil halali ala sairi muhimmatihim. Maka mereka itu betul-betul getol untuk kerja hanya sekedar mencari 1 dirham yang halal dibandingkan amal-amal lain yang tidak halal. Sekarang maaf ya, saya ngomong apa adanya ya. Tapi panjenengan jangan salah paham sama saya. Panjenengan cocok panjenengan pakai, tidak cocok buang saja. Gak usah ruwet ya. Gak usah ruwet. Kadang-kadang orang ngaji tuh ruwet. Gak cocok aku. Gak enak. Lah apa sampean gak cocok? Sing ngongkon teko ya sapa? Nah, maka sudah, pengajian itu dimanapun Anda cocok Anda pakai, tidak cocok wis lupain saja. Tapi ingat, ketika Anda akan melupakan sesuatu yang Anda dapatkan dari pengajian, pikiran mateng-mateng. Boleh jadi apa yang disampaikan Ustadz itu betul, boleh jadi. Maka jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Sudah? Contoh. Sekarang Bu, kadang-kadang jualan es itu kan kesannya kayak memalukan lah ya, jualan es di pinggir jalan, bawa gerobak. Nanti esnya habis, gerobaknya dipinggirin, besok pagi datang lagi bawa sepeda motor, dikeluarin esnya dari termos, ditaruh lagi di gerobaknya, dijualin. Apalagi jualannya di pinggir SD gitu kan kelihatan remeh. Tapi itu jauh lebih utama dibandingkan pakai baju setil. Setil itu apa? Keren. Bajunya setil, dasi, jas, bahkan jasnya itu yang mereknya di luarnya itu loh. Dan jarang loh ada baju merek di luar. Merek itu rata-rata di mburine gulu atau di belakang kancing. Ini kancing dibuka satu, biasa di belakangnya sini ada mereknya. Ini saking sombongnya, ya bukan pembelinya. Kadang-kadang orang itu kan apa yang merek apa yang dia pakai itu kan menunjukkan ngerti value enggak? Ngerti value. Nah, itu seakan-akan. Nah, maka sampai jas itu mereknya bukan di dalam, Bu. Di mana? Di tangan ujung sebelah kanan. Kenapa ditaruh sebelah kanan? Itu ada maksudnya, Bu.
pabrik-pabrik itu kalau mau meletakkan merek di mana itu pakai survei. Tidak seperti panjenengan, karena tangan kanan itu ketika mereka salaman, lawan bicara salaman, kameramen dari sebelah sana, mereknya masuk di kamera. Nah artinya, saya mau ngomong apa kok jauh sampai sana tadi? Nah, ketika kerja pakai baju necis, pakai jas, pakai dasi, rambutnya rapi, klimis betul, kemudian sepatunya mengkilap, tapi kerjanya di bank. Coba lihat. Jadi artinya ucapan ini tadi, mereka lebih mengutamakan kerja hanya untuk mendapatkan bayaran kecil cuma 1 dirham. Bukan dinar loh ya. Dinar itu emas, dirham itu perak. 1 dirham itu antara 17.000 sampai 23.000. Antara 17 sampai berapa keren? 35 sekarang. 35.000 sekarang. Artinya kerja seharian cuma dapat 35.000 di pinggir jalan. Itu jauh lebih baik dibandingkan mendapatkan pekerjaan di bawah AC, di balik meja, ngadepin laptop, tapi yang dia kerjakan sesuatu yang haram walaupun bayarannya besar. Wadzalika li'annahum min abna'il akhirati biyaqin, karena mereka itu anak-anaknya akhirat dengan keyakinan, bukan anaknya dunia. Bukan, maka Ali mengatakan kan, fa inna ad-dunya wal akhirata lahuma banun. Dunia dan akhirat itu punya anak-anak masing-masing. Dan kemudian Ali mengatakan, anak-anaknya dunia akan berjalan di balik dunia, dan anak-anaknya akhirat akan berjalan di balik akhirat. Sementara Ali mengatakan, kalau kamu jalan ke dunia, itu perjalananmu semakin lama semakin habis. Kan begitu. Misalkan, anggap ini dunia, ini umur panjenengan, ini lahir, panjenengan meninggal. Dan lahirnya ini kan 0 tahun, meninggalnya misalkan 49. Panjenengan itu loh, 49 meninggal. Anda ketika jalan di sini, tek 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 tek, tambah dawa apa tambah pendek? Tambah panjang apa tambah pendek? Tambah pendek. Semakin Anda jalan, sisa rute yang Anda akan lewati itu semakin pendek. Dan itulah anaknya dunia. Jadi kalau Anda ini kerja buat dunia, ya itu sisanya tambah pendek, walaupun yang Anda hasilkan semakin besar, tambah besar, tambah besar, tapi dek buri. Paham tidak ilustrasinya? Ini di belakang. Sementara sisa yang Anda untuk menikmati yang terlanjur banyak tadi, itu sisa waktu untuk menikmatinya mek didik. Itu pun kalau sempat nikmatin, banyak-banyaknya tidak sempat nikmatin karena dikejar golek didik engkas, golek didik engkas, golek didik engkas. Sampai akhirnya nguber didik engkas terlanjur mati, padahal sing akeh belum sempet dinikmati. Itu kalau ngejar dunia. Tapi kalau ngejar akhirat, Bu, kalau Anda ngejar akhirat, ini ngejar seret, mati di sini mati, kuburan seret. Tapi apa? Langkah Anda ke depannya itu unlimited. Jadi nguberes titik tok sakmene, kesele sakmene tok, ngempete sakmene. Orang di dunia ngempet ndak? Wah, ngempet nemen, kate ngrasani wong. Apalagi ana wong lewat jilbabe gak matching mbek kelambine. Ada orang datang pengajian terlambat kurang mek setengah jam, teh diamuk. Ngempet juga ya. Nah, maka itulah dunia. Maaf ya, saya tidak sedang nyindir loh. Saya nyontohkan saja ya, seperti inilah. Maka ini ketika ngempete mek sak titik tok, tapi kemudian apa yang Anda nikmati nanti itu unlimited, tidak ada berhentinya. Nah, maka sekarang ilustrasinya ada 2 kamar. Ada 2 kamar. Ini kamar penuh kenikmatan tapi muakkad. Muakkad itu ada waktu nih. Yang ini api isinya dan tidak ada batas waktunya, selamanya. Maka ketika Anda masuk kamar yang pertama, penjaga depan pintu kamar ngomong,
Silahkan nikmati apapun yang di kamar itu. Perempuan, minuman keras, judi, semua boleh Anda lakukan, boleh. Tapi mek 3 jam. Setelah 3 jam Anda akan pindah ke kamar kedua, selamanya yang isinya api tok. Kira-kira 3 jam ini bisa nikmati ndak Anda? Bisa menikmati ndak? Kenapa? Kebayang yang mana? Api selamanya. Lah ini dunia ini. Sekarang bisa gosip Anda? Bisa. Kenapa? Karena ini tidak kebayang di pikiran Anda. Genine gak kebayang. Tapi sebaliknya, dibilang di sini, Anda di sini ya puasao, meleo, ngantuk-ngantuk peksaon melek, kesel-kesel peksaon budal, repot-repot sempatkan waktu, tapi cuma 3 jam tok. Anda capeknya 3 jam. Setelah itu Anda akan pindah ke kamar sebelah. Yang di kamar sebelah ini Anda tidak ada batas waktunya, selamanya semuanya nikmat, rekreasi, makan-makan, jalan-jalan, happy-happy. Apalagi kalau ibu-ibu shopping di sini selamanya. Maka 3 jam ini yang kesannya ndak enak kabeh, kuat ndak Anda lakoni? Kuat. Kenapa? Karena gambarannya sebentar lagi saya akan pindah ke tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sorone mek didik. Tapi sayangnya sekarang Bu, orang itu nganggep yang ini selama-lamanya, maka dikejar sak wen-wen. Soro didik seneng didik sombong. Dikira senengnya dia bakal selama-lamanya, sorone bakal selama-lamanya, padahal mek didik. Dan ini yang selama-lamanya, yang entah itu azab atau nikmat gak kepikir blas. Nah maka Gus Khuzairon, tahu Gus Khuzairon, Allah yarhamuhu, itu salah satu pengasuh pondok di Lirboyo sana. Beliau bilang apa? Amal akhirat itu ndak lama kok. Sampai itu disuruh ibadah, suruh sholat, suruh puasa, suruh ngaji, suruh tahajud, disuruh ngempet sesuatu yang haram, itu ndak lama. Sampai kapan? Sampai mati tok. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau nanti jam 10:30 Anda mati, ya wes sampai itu tok. Cuma sayangnya kata-kata sampai mati tok itu mesti pikirannya apa? Mau sampai mati rek, ya sik suwe rek, sik kudu mesti 17 tahun, 20 tahun. Nah, itu salah pikirnya di situ. Padahal kematian itu dekat. Coba Anda bayangkan mari ngene mati, maka amal akhirat ini pendek. Kenapa? Dilungkas mati, mumpung si urip tak kerja sik, tak ibadah sik, tak silaturahim sik, mari ngono istirahatnya di mana? Di akhirat. Itulah Imam Ahmad mengatakan ketika beliau ditanya, "Ya Imam, mata yajidul abdu ta'amar raha?" Kapan seorang manusia itu mendapatkan istirahat? Imam Ahmad mengatakan, "Inda yata'u ihda qadamaihi fil jannah." Ketika dia sudah menapakkan satu kakinya di surga, yaitu istirahat. Maka hati-hati, hati-hati. Sekelas Hotman Paris saja, yang kalau ngomong tremor itu, kalau ngomong kan kayak kena Parkinson itu. Apa sakit itu ya? Dia itu sedang sakit itu apa itu? Hotman Paris tahu? Hotman Paris itu pengacara terkenal itu tahu? Itu kalau ngomong kan sakit itu, tangannya goyang itu. Itu sakitnya tremor atau Parkinson? Oh, pamer cincin, bukan sakit. Oh, saya kira sakit redeg ini ngomong. Jadi ini beda kalau ini. Ini akik Soleman Madu, satu-satunya di Indonesia, karena ini akarnya ajaib ini. Iya. Warnanya coklat-coklat agak gelap gitu. Kemudian akarnya kuning dan kuningnya nyala ini. Dan ada sebagian orang mengatakan, "Ustadz, itu kuningnya itu bibit emas." Oh. Jadi kalau Anda mau beli ini, kalau ditawar cuma 5 juta ya tidak saya lepas lah. Kalau 5 juta lebih 100 saya kasih. Ya dengan berat hati saya berikan. Sudah lanjut wis. Artinya begitu. Artinya jadi memang dunia ini sangat singkat.
Nah, maka dikatakan di sini wadzalika li'annahum min abna'il akhirati biyaqin. Kenapa mereka itu bisa tidak berlebihan bahkan dalam yang halal? Dalam yang halal pun mereka tidak berlebihan. Kenapa mereka bisa? Karena mereka itu anak-anaknya akhirat, sehingga di dunia ini tidak kepikiran apa-apa belas. Pikirannya akhirat, 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 akhirat. Maka meninggalkan dunia untuk mereka itu tidak berat, tapi bagaimana? Ringan. Wal a'malul akhiratu wal a'mal al ukhrawiyatu al khalisatu la taqa'u ala yadi man akala haraman aw syubuhat. Karena apa? Loh kan? Karena amal akhirat itu, Bu, yang ikhlas, yang bakal diterima oleh Allah, yang bakal membuahkan buah yang baik dari amalan itu, tidak akan pernah muncul dari seorang pun yang pernah memakan yang haram atau yang syubhat. Nah, ini berat ya. Maka memang urusan perut ini urusannya bukan sekedar kenyang atau lapar, tapi urusannya adalah diterimanya doa, diterimanya amal, munculnya anak-anak yang solih, munculnya kemampuan dalam mentaati Allah, kemudian munculnya rasa nikmat ketika ibadah kepada Allah. Itu urusan perut itu tidak seringan yang Anda bayangkan. Mek sekedar wisata kuliner ya. Iki lho Mbak, ono bakso enak di kono. Enggak Mbak, butuhi kasinin. Lho gak, sampean aja njaluk uyahe langsung, kok uyahe ngracik dhewe disesuaikan. Aduh. Bukan cuma itu urusan makan itu. Urusan makan itu apa? Apalagi Malang. Saya ingetin sekali lagi. Pernah ada survei memang sudah agak lama ya, tahun 2000-an. Itu pernah ada survei tukang bakso di Malang kota, bukan kabupaten, kota. Araya ini maksudnya apa? Kota atau kabupaten? Malang kota. Itu dari 100% penjual bakso yang disurvei, itu 70%-nya ngaku kalau pakai daging babi. 70%. Yang 30 bukan ndak daging babi loh. Boleh jadi ada faktor ndak ngakunya, ada faktor mungkin dia juga ndak ngerti kalau itu babi itu haramnya. Nah, maka hati-hati. Jangan makan bakso sembarangan. Apalagi cilok. Pernah lihat orang bikin cilok, Bu? Pernah lihat orang bikin cilok? Mudah-mudahan ndak lihat ya, mudah-mudahan ya. Biar Anda senantiasa semangat kalau makan cilok ya. Kalau Anda tahu, Bu. Cilok itu tangan penjualnya Anda juga tidak tahu itu pakai handscoon apa enggak, itu tangan sudah cuci atau belum. Kadang-kadang bukan cuma ini yang digaruk, Bu. Itu kain yang dibuat untuk beber ciloknya setelah dibentuk-bentuk itu kain yang ditaruh di leher. Kalau keringetan ya diusap gini, nanti ditaruh di situ. Dan cilok itu kan jarang yang pakai daging sapi. Rata-rata kan kebanyakannya ayam. Yo, sapi itu campurannya jadi dikit. Itu ayam dimasukin sak cucuke, sak cekere, sak ususe. Kadang-kadang masih masuk bulu-bulunya ayam itu masih ikut di sana. Jadi pas dimakan itu kok putih. Apa sih dodolan wis tuwek, wanen. Tapi kudu uwan iki diteliti sama dia sampai dibawa ke laboratorium Brawijaya, dicek, dibawa mikroskop. Oh, ini bulu ayam, Pak. Suka angkat tangan yang suka cilok. Suka semua. Ini muka-muka cilok semua ini. Hati-hati, Bu ya, hati-hati. Karena apa? Karena amalan akhirat yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah, yang akan mendatangkan amal baik berikutnya, itu tidak akan muncul dari orang yang pernah memakan harta yang haram. Begitu pula perkara-perkara yang syubhat. Nah, sekarang jadi masalah sekarang begini. Itu kan zaman dulu, Ustaz, saya tidak ngerti. Zaman turun ngaji biar itu zaman dia masih ya zaman itulah masih duniawi banget, belum kenal dunia pengajian, belum kemudian itu mikir tentang ini harta ini halal apa haram. Wis gak kepikiran zaman biyen. Bagaimana sekarang? Nah, maka dalam Islam itu yang dinamakan, ada yang dinamakan al-udhru bil jahli. Uzur, maaf dari Allah
untuk orang-orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan tidak ngerti. Dalam keadaan apa? Tidak ngerti. Loh, saya bukan tidak ngerti Ustaz, jani ya wis ngerti. Cuma karena zaman dulu tidak tahu ngaji Ustaz, yo ngerti lah iku haram tapi kan yo yang penting mentereng dhisik. Nah, maka seperti itu pun sama. Ketika Anda bertaubat kepada Allah, Anda bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, taubatan nasuha, kemudian Anda berazam untuk tidak mengulanginya lagi, maka sudah. Insya Allah ke depannya diperbaiki, cari betul-betul yang halal, maka yang haram-haram tadi insya Allah oleh Allah sudah diampuni dan sudah dilupakan. Kira-kira seperti itu. Fa inna man akala haraman nasya'a anhu fi'lul harami. Lihat Bu, karena orang yang memakan makanan yang haram, jadi haram itu dua. Anda tulis dzatuhu wa kaifiyatu ala tahsilihi. Haram itu berapa? Dua. Malul harami dzatuhu haramun wa kaifiyatu tahsilihi. Ada dua, haram itu dua. Yang pertama, dzatuhu haram. Secara zatnya memang sudah haram. Seperti apa? Babi, khomer, itu secara zatiahnya sudah haram. Yang kedua, kaifiyatu tahsilihi. Bagaimana cara dia mendapatkan benda itu? Apa maksudnya? Anda belinya beras. Beras halal atau haram? Halal. Tapi belinya beras dari uang haram. Maka beras yang Anda beli dari uang haram itu menjadi benda yang haram. Tapi haramnya bukan zat berasnya yang haram, tapi cara Anda mendapatkan beras. Mangga. Tahu mangga? Pencit, mangga muda yang masih seger itu. Terus ambil garam dikit, digerusin cabai rawit, taruh lepek kecil, terus mangganya diirisin tipis-tipis, ditempelin, cek, dimakan. Mesti metu ilere, telingar atau gimana. Nah, mangga halal atau haram Bu? Halal. Tapi dapatnya nyuri punya tetangga, jadinya apa? Haram. Nah, maka haramnya bukan haram mangganya, tapi tata cara apa? Tata cara mendapatkannya. Maka yang dimaksudkan di sini dua itu. Barang siapa yang memakan sesuatu yang haram, dua, boleh jadi bendanya memang haram, pernah minum khomer, pernah pakai narkoba, ganja dan yang lainnya, kemudian atau makan tapi uang untuk beli makannya itu uang haram. Maka apa? Nasya'a anhu fi'lul haram. Maka akan muncul darinya, akan tumbuh darinya perbuatan yang haram. Dengerin. Panjenengan makan haram, na'udzubillah, orang lainnya. Ada si fulan makan makanan yang haram. Maka ingat Bu, makanan itu ibarat dia nanem benih. Nanti kalau benih yang dimasukkan benih makanan yang haram, maka batang yang keluar akan membuahkan buah yang haram. Artinya Anda makan sekarang, makanannya haram, ini sedang nanam. Maka tenaga yang dihasilkan oleh makanan tadi itu akan memunculkan perbuatan yang haram pula. Apa perbuatannya? Bentak orang tua. Apa perbuatannya? Zina. Apa perbuatannya? Judi.
Apa? Pokok perbuatan yang haram. Karena apa? Karena yang ditanamkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram tidak mungkin menggerakkan untuk beramal yang halal. Sampai sini paham? Nah, itu kira-kira begitu. Wa man akala syubhatan nasya'a anhu fi'lu syubhah. Dan barang siapa memakan makanan yang syubhat, meragukan, maka akan muncul darinya perbuatan syubhat juga. Hatta law arada min aklil harami an yuti' Allah lama qudira ala dzalik. Bahkan ketika dia makan yang haram tapi niatnya, ya Allah, maring ini aku mau ibadah, apa dikatakan? Maka dia tidak akan mampu beribadah karena terlanjur makan yang haram. Walidzalika wallahu a'lam. Dan seperti itulah, semoga Allah yang lebih tahu, sawwa Allah Ta'ala bainar rasul wa bainas sa'iril mu'minina fil amri bil akli minal halalit tayyib. Itulah kenapa, Bu, Anda buka surat Al-Mu'minun ayat 51. Surat apa? Al-Mu'minun ayat berapa? 51. Allah menyamakan antara Nabi Muhammad dan orang-orang beriman dalam urusan memakan makanan yang halal. Jadi derajatnya disamakan. Perintah kepada Nabi Muhammad dan perintah kepada orang-orang beriman itu satu derajat yang sama dalam urusan apa? Perintah memakan makanan yang halal dan baik. Lihat. Rasulullah bersabda, tadi surat apa? Al-Mu'minun 51. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai sekalian manusia, Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini maksudnya sedekah dari uang curian. Sok-sokan mau jadi siapa perampok yang baik itu? Robin Hood. Sok-sokan mau jadi Robin Hood. Jadi dia nyuri barangnya orang untuk dikasihkan kepada orang-orang tidak akan Allah terima itu. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha ta'ala amara al-mursalina bima amara bihi innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan itulah Allah perintahkan kepada orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Qala Allah Ta'ala Al-Mu'minun 51, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah makanan yang baik, yang halal, dan beramallah amal yang soleh. Lihat, Bu, Anda buka Al-Mu'minun 51, di situ ada makanlah makanan yang baik dan beramallah amal yang soleh. Artinya apa? Kalau makananmu baik, insya Allah amal solehmu akan mudah. Tapi kalau makananmu sudah tidak baik, maka akan susah kamu mampu mengamalkan amal soleh. Begitu pula surat Al-Baqarah ayat 172. Surat apa? Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan-makanan yang thayyib yang telah aku rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah yang kamu hanya beribadah kepadanya. Lihat, ada omongan makanlah makanan yang baik, dan omongannya apa yang terakhir? Iyyahu ta'budun. Apalagi yang datangnya 10 menit sebelum penutupan. Jadi yang setengah jam aja sudah keterlaluan, apalagi yang 10 menit. Saya kira Anda sudah paling parah tadi, ternyata ada yang lebih parah daripada tidak datang. Masya Allah, ya bagus. Ya bagus, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nanti saya akan pakai rumus yang sama untuk pengajian berikutnya ya. Ustaz kok telat, daripada tidak datang. Sudah. Maka lihat ini ayatnya, Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
kulu min thayyibati, makanlah makanan-makanan yang baik. Makna thayyib di sini apa? Halal. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu hanya kepada Allah lah beribadahnya. Artinya ada kalimat makan yang baik, ada kalimat ibadah. Fal aklu minal halali thayyib akbaru aun 'alal 'amali shalih. Makanan yang halal, makanan yang baik. Baik itu apa? Halal jelas. Baik itu apa? Tidak berlebihan. Itu salah satu makna baik. Adalah penolong terbesar untuk mampunya Anda melakukan amal soleh. Jadi makanan yang baik, halal, itu penolong terbesar untuk melakukan amal soleh. Wahuwa kadzalika syartun liqabulid du'a, dan itulah syarat diterimanya doa. Maka hadisnya sering Anda dengarkan ya. Ada seorang laki-laki sedang musafir, perjalanan jauh, dia angkat tangan. Musafir itu kan salah satu sebab doa dikabulkan. Apalagi dalam keadaan mengangkat tangan. Doa ketika angkat tangan itu doa yang kemungkinan besar oleh Allah juga diterima, diijabah. Tapi ketika laki-laki ini berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa Rasul katakan? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Pakaian haram itu dua, seperti tadi, mendapatkannya dengan cara yang haram atau pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Wa ghudhiya bil haram, sudah kenyang, sudah puas dengan yang haram. Apa Rasul katakan? Fa anna yustajabu lidzalika, mana mungkin doanya dia bakal dikabulkan. Nah, hati-hati. Wa kana Yunus ibnu Ubaid mengatakan rahimahullahu taala, ma thamma al-yawma aqalla min dirhamin tayyib walau wajadnaha lastashfaina bihi mardana. Hari ini kata dia, sangat susah betul dapat uang halal. Susah betul. Sangat susah. Kalaupun sampai kami mendapatkan satu uang dirham saja yang halal, itu bisa untuk mengobati orang sakit. Apa maksudnya, Bu? Hari ini, hari yang susah cari harta yang halal. Kalaupun ketemu yang betul-betul halal, itu yang halal bisa buat ngobati orang sakit. Apa maksudnya? Kok uang dibuat ngobati orang sakit? Itu artinya makan makanan yang haram itu memunculkan penyakit. Nggarai wong loro-loron. Kalau ada orang sakit lalu diberi makan yang makanannya itu betul-betul dari hasil yang halal, maka halalnya ini mengandung keberkahan, yang keberkahannya itu bisa bikin orang sakit jadi sembuh. Nah, maka hati-hati. Ada orang kaya raya, duitnya habis buat apa? Berobat. Ada orang kaya raya, duitnya habis untuk nebus anaknya karena narkoba. Ada orang kaya raya, ternyata harus merelakan suaminya main perempuan sana sini. Ada enggak? Ada orang kaya raya rela anaknya nakal gara-gara ibunya enggak pernah di rumah, enggak pernah berhenti arisan, enggak pernah berhenti shopping. Artinya kenapa? Karena sesuatu yang halal itu adalah mendatangkan penyakit. Nah, maka kita perlu sangat hati-hati dari perkara-perkara yang haram. Yang halal pun para salaf itu tidak pernah melakukannya secara berlebihan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari yang ditanyakan, silakan. Boleh sekali.
Tidak berlebihan gitu. Toyib itu tidak berlebihan, baik kan. Nah, apakah kalau di gunakan itu toyib itu adalah makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh atau kegunaan atau manfaatnya. Jadi contoh di sini, halal itu barangnya halal, tapi tidak toyib. Namanya melinjo. Melinjo itu halal, tapi kalau dimakan oleh orang yang sudah punya penyakit asam urat, maka menjadi tidak toyib, karena dia akan mendatangkan suatu penyakit. Jadi penyakit itu bukan hanya karena tidak halal atau haram saja, tapi tidak toyib, yaitu karena tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, ya seperti itu kira-kira. Seperti itu. Seperti gampangannya gula. Gula baik, tapi diminum sama orang yang sakit diabetes. Nah, seperti itu. Tapi intinya, Bu, semua makanan yang halal semuanya pada awalnya thayyib. Semuanya. Selama tidak berlebihan. Akhirnya muncul dilarang makan ini, dilarang makan itu, sebenarnya tidak dilarang karena awalnya berlebihan. Maka sampai sekelas Adi Rai saja tahu ya, itu kan non Islam dia kalau tidak salah agamanya Hindu kalau tidak salah, atau sudah mualaf belum, itu sampai dia ngomong apa, kami ini atlet binaragawan itu bergaya hidup sehat, apa healthy living atau apa tidak tahu saya, itu bergaya hidup sehat. Itu bukan karena kami apa, tapi kami ingin boleh makan apapun sampai kami mati. Artinya sekarang ngurangi makan es krim itu bukan gara-gara kami takut, enggak, tapi kami njogo supaya es krim ini boleh kami makan sampai kami tua. Tapi kalau dihabisin sekarang, nanti tua enggak boleh makan es krim, mungkin karena penyakit, karena sama juga belinjo. Belinjo itu halal, maka awalnya pasti thayyib. Cuma salahnya kadang-kadang lewes kan nah itu akhirnya menjadi belinjo ini gak api. Ente sih gak api. Karena tidak mungkin Allah ciptakan belinjo yang halal kemudian tidak api. Nah maka karena awalnya sudah tidak thayyib, caranya berlebihan atau yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah ya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.